Pernah nggak sih ngerasa ada satu dorongan yang kuat banget, yang rasanya tuh kayak bukan kita lagi yang pegang kendali, kayak ada yang ngebajak pikiran kita gitu. Nah, di sini kita bakal coba bongkar sains di baliknya. Gimana sih caranya otak kita, organ super canggih ini, bisa terbajak oleh suatu kebiasaan. Dan ini penting ya, kita nggak akan ngomongin soal salah atau benar. Kita murni mau paham aja apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita secara biologis. Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget jadi alasan, jadi pembenaran. Ini kan wajar aja, namanya juga kebutuhan biologis manusia kan? Oke, sebelum kita lanjut, kita harus super jelas dulu nih. Kita perlu bedain dua hal yang sering banget ketukar. Mana yang namanya kebutuhan asli dan mana yang cuma keinginan, meskipun keinginannya kuat banget. Coba deh kita lihat bedanya. Gampang kok, kebutuhan itu ya hal-hal yang kalau kita nggak dapat, kita mati. Sesimpel itu. Kita butuh napas, butuh minum, butuh makan, udah titik, nggak bisa ditawar. Nah, kalau keinginan, sekuat apapun rasanya, itu beda cerita. Nggak ada tuh ceritanya di dunia medis orang meninggal karena nggak menuruti keinginan ini. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata biologi murni ya, ini masuknya ke kategori keinginan. Memang keinginannya bisa dahsyat banget, tapi tetap aja bukan syarat buat kita bertahan hidup. Oke, kita masuk ke jantung pembahasannya nih. Gimana ceritanya sebuah keinginan bisa berubah jadi sesuatu yang ngikat banget, kayak jebakan yang susah dilepas? Jawabannya cuma satu kata, dopamin. Yuk kita kenalan sama si molekul kimia ini yang jadi bosnya sistem motivasi di otak kita. Jadi gini, banyak yang salah kaprah nyebut dopamin itu molekul bahagia. Padahal lebih pas kalau kita sebut dia molekul motivasi. Tugasnya tuh simple, setiap kali kita ngelakuin sesuatu yang menurut otak itu penting atau enak, dopamin keluar buat ngasih stempel, buat nandain. Makan enak, dapat nilai bagus, atau bahkan sekedar ngobrol seru sama temen, semua itu ngelepasin dopamin. Itu cara otak kita bilang, wih, ini bagus, lakuin lagi ya nanti. Tapi mungkin kamu mikir, tunggu dulu, kalau ngobrol sama temen atau makan enak juga ngeluarin dopamin, kok rasanya B aja ya? Kenapa sensasinya bisa jauh banget bedanya sama rangsangan lain yang lebih intens? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Ternyata ceritanya nggak cuma soal seberapa banyak dopamin yang keluar, ada hal lain yang lebih penting. Nah, ini dia jawabannya. Kuncinya itu bukan di seberapa banyak dopamin yang dilepaskan, tapi seberapa banyak yang berhasil diterima sama reseptor di otak kita. Coba bayangin deh, dopamin itu kayak hujan, terus reseptor di otak kita itu kayak ember-ember yang nampung hujan. Rasa senang yang kita rasain itu bukan tergantung sederas apa hujannya, tapi sebanyak apa air yang ketampung di ember-ember itu. Makin banyak yang ketampung ya makin wow rasanya. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi jendela dan badai debu. Oke, langkah pertama, bayangin reseptor di otak kita itu kayak jendela-jendela rumah yang lagi kebuka. Nikmatin udara segar. Nah, udara segar ini adalah dopamin dari aktivitas normal sehari-hari. Terus, tiba-tiba datang badai debu. Ini adalah rangsangan super intens yang bikin dopamin banjir, gila-gilaan. Apa yang kamu lakuin kalau ada badai debu? Ya tutup jendela kan? Nah, otak kita juga gitu. Untuk melindungi diri dari serangan dopamin yang berlebihan ini, otak mulai nutupin jendela-jendela reseptornya. Nah, biar kelihatan skalanya, lihat deh grafik ini. Aktivitas sehat kayak kumpul bareng keluarga, itu mungkin ngasih kita sekitar 100 unit dopamin. Cukup. Tapi, rangsangan super intens dari pornografi, itu bisa ngebanjirin otak kita dengan 500 unit, bahkan lebih. Ini bukan cuma sedikit lebih enak, ini tuh beda kelas, beda level. Akibatnya, otak kita jadi ngasih stempel super penting ke aktivitas ini, bahkan ngalahin pentingnya interaksi sama manusia beneran. Dan inilah akibat langsungnya. Karena jendela-jendela reseptor tadi banyak yang udah ditutup, udara segar dari aktivitas normal jadi nggak berasa lagi. Hobi yang dulu seru, ngobrol sama teman, pencapaian-pencapaian kecil, semuanya jadi terasa hambar, flat, nggak menarik. Penting buat dicatat, ini bukan karena orangnya jadi males atau kemauannya lemah. Ini murni konsekuensi biologis. Sistemnya udah jadi kebal sama kesenangan normal. Oke, kita udah bahas soal kimia di otak. Sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih nyata, dampak fisiknya. Ternyata kecanduan itu nggak cuma mengubah perasaan kita, tapi benar-benar bisa mengubah struktur, bahkan ukuran otak kita secara fisik. Serius. Yuk kita lihat temuan penelitian medis soal ini. Ini mungkin salah satu temuan yang paling bikin kaget. Penelitian-penelitian pakai pemindai otak canggih itu nunjukin kalau paparan terus-terusan terhadap rangsangan yang berlebihan bisa bikin beberapa bagian otak menyusut. Terutama di bagian yang disebut gray matter atau materi abu-abu.
Padahal bagian ini penting banget buat kita ngambil keputusan dan ngontrol diri. Jadi otaknya beneran berubah secara fisik. Coba kita rinci lagi ya. Pertama, volume otaknya menyusut. Ini biasanya ngaruh ke kemampuan kita buat mikir jernih dan bikin rencana. Terus ada bagian spesifik namanya putamen kiri. Anggap aja ini kayak tombol starter gairah alami di otak kita. Nah, pada pecandu, tombol ini jadi makin susah ditekan, jadi kurang responsif. Ironis banget kan? Makin banyak rangsangan buatan yang diterima, justru makin susah buat otaknya merespons hal-hal yang alami dan sehat. Waduh, setelah dengar semua dampak yang serius tadi, pasti pertanyaan terbesarnya adalah, apa ini permanen? Apa kerusakannya nggak bisa diperbaiki lagi? Nah, ini bagian baiknya. Untungnya, sains ngasih kita jawaban yang penuh harapan. Ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Apa otak yang udah terbiasa dihantam badai debu tiap hari bisa belajar lagi buat nikmatin udara segar? Apa jendela-jendela yang udah tertutup itu bisa dibuka lagi? Jawabannya singkat dan jelas. Bisa. Banget. Dan kuncinya ada di kemampuan super hebat yang dimiliki otak kita. Sains bahkan ngasih kita angka patokan loh. Tentu ini beda-beda ya buat tiap orang, tapi rata-rata setelah sekitar 70 hari berhenti total dari rangsangan intens, sistem tubuh kita mulai nunjukin pemulihan yang berarti. Anggap aja ini titik di mana otak kita mulai neken tombol reset. Dia mulai menyeimbangkan ulang semua kimianya. Dan pemulihannya ini benar-benar kerasa. Yang tadinya sering brain fog atau ngeblank, memorinya jadi lebih tajam. Fokus dan konsentrasi mulai balik lagi. Pikiran-pikiran obsesif yang tadinya kayak radio rusak di kepala, pelan-pelan suaranya mengecil. Dan yang paling penting, kita jadi bisa lagi ngerasain seneng dari hal-hal yang simple. Ini semua bisa terjadi karena satu konsep keren yang namanya neuroplastisitas. Anggap aja otak kita itu kayak otot. Kalau kita latih dengan gerakan yang salah terus-terusan, ya bentuknya jadi aneh. Tapi, begitu kita stop latihan yang salah dan mulai latihan yang benar, otot itu bisa pulih dan jadi kuat lagi. Otak kita juga gitu, dia bisa nyembuhin dirinya sendiri, ngebangun lagi jalur-jalur yang sehat, begitu rangsangan berbahayanya dihilangkan. Nah, kita sampai di akhir dengan satu pertanyaan penting. Selama ini, perjuangan melawan kecanduan itu seringkali terasa kayak perang antara perasaan dan kemauan keras. Tapi, setelah kita paham sainsnya, kita dapat senjata baru, pengetahuan. Perjuangannya jadi bukan sekedar tahan-tahan, tapi jadi tentang, oke, aku tahu otakku butuh waktu buat sembuh. Pengetahuan ini tuh kayak peta, alat buat akal sehat kita ngambil alih lagi kendali dari dorongan emosi. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa aku bisa? Tapi, gimana caranya aku pakai pengetahuan ini buat ngambil alih lagi kemudi?